Halo Sobat Panaoil, pada event Panatalk with the Expert kali ini, Panaoil berkesempatan untuk berdiskusi secara langsung dengan para expert dari bidang konversi energi dan bahan bakar, serta hadir pula dari Asosiasi Pertambangan Indonesia untuk membahas topik mengenai perkembangan hingga dampak penggunaan B35, serta pemilihan pelumas berkualitas terhadap performa mesin. Forum diskusi kali ini akan dimoderatori oleh seseorang yang telah berkecimpung di dunia lubrikan selama 12 tahun, di mana beliau kini menjabat sebagai Senior Business Development Manager dari Panaoil Indonesia, yaitu Pak Dian Wahyu Bawono. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita berjumpa kembali pada acara Panatalk yang kali ini tamu-tamu expert kita sudah hadir di antara kita semua. Kami akan perkenalkan dulu. Yang di sebelah kanan saya ada Pak Bambang Cahyono, Direktur daripada Aspindo. Kemudian juga beliau banyak berpengalaman di karir bisnisnya di Pama Persada. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada Pak Tri Yuswijayanto Zainuri. Lebih banyak kita mengenalnya sebagai Ketua MASPI. Kemudian juga beliau masih aktif sebagai dosen pengajar di ITB ya Pak ya. Kemudian dari tim Panaoil sendiri, di sebelah kiri saya ada Pak Effendi Limuel sebagai Director Sales and Commercial. Kemudian juga saat ini saya didampingi juga sama Bapak Sanusi Jafar yang kawan-kawan juga biasa mengenalnya di lapangan Pak Agam sebagai Technical Manager daripada Panaoil Indonesia. Baik, langsung saja ke topik yang sudah banyak ditanyakan di channel-channel kita maupun baik dari website, kemudian dari YouTube channel. Kemudian beberapa hal yang perlu kami sampaikan saat ini adalah terkait sama implementasi dari biosolar khususnya B35 yang per Februari kemarin sudah dijalankan sama pemerintah. Lalu ada beberapa masukan dari kawan-kawan, ada beberapa keluhan juga. Nah mungkin karena sosialisasinya belum terlalu sampai ke lapangan khususnya, kali ini kita mendatangkan beliau-beliau yang kita anggap mumpuni di bidangnya masing-masing akan menjelaskan perihal ini. Mungkin saya mulai dari Pak Bambang dulu. Kira-kira buat dari kawan-kawan Aspindo khususnya, sudut pandangnya ini bagaimana Pak tentang implementasi biosolar B35 khususnya yang saat ini sudah berjalan dan apa tanggapan kawan-kawan dan juga solusi atau mungkin keluhan ataupun apapun yang sedang terjadi di kawan-kawan di tambang gitu khususnya Pak. Mungkin waktu dan tempat saya persilakan gitu. Baik, terima kasih. Saya Bambang Cahyono sebagai Direktur Eksekutif Aspindo. Jadi anggota kami ini Asosiasi Jasa Pertambangan Indonesia. Anggotanya ada kontraktor, ada supplier, ada distributor, macam-macam ya.
tapi yang bergerak di pertambangan. Dan sebagai kontraktor, anggota kontraktor ini kita adalah pengguna terbesar bahan bakar di Indonesia. Sehingga imbasnya kalau ada dari dulu sudah berpuluh-puluh tahun menggunakan solar yang dari fossil fuel ya. Sekarang mulai saya mengikuti itu mulai dari 2015-an lah ya. Dari B10, 15, 20, 30, sekarang B35 ya. Tetapi ada sisi sifat negatifnya yang kadang-kadang tidak terlalu dibuka. Yang pertama itu lebih boros karena tenaganya agak kurang, itu jadi otomatis akan lebih boros. Tapi kalau ini kita nggak pernah komplain ke pemerintah, angkanya lebih boros berapa? Ya untuk B30, 35 mungkin antara 35%. Ya kita nggak pernah ngeributin, ya udahlah itu. Karena kalau kita mempermasalahkan itu ya segitu aja kok diributin, jangan-jangan begitu ya. Tapi yang lebih parah yang sifat negatif yang berikutnya, higroskopis atau mudah menyerap udara dari luar ya, udara bebas sekitarnya. Semua yang ngerti soal kondisi alam Indonesia itu adalah kelembapan udara Indonesia tinggi sekali ya. Bahkan 80%, kadang-kadang ditambang sampai 90%. Kadar airnya tinggi sekali. Jadi kalau bahan bakarnya mudah menyerap air, ya kadar airnya akan cepat sekali meningkat. Beda dengan solar zaman dulu, kalau kemasukan air itu langsung misah ke bawah mengendap, tinggal dibuka drain valve-nya dibuang sedikit, udah beres. Kalau ini tetap terikat, tidak mengendap, sehingga akan bisa membahayakan mesin kalau kadar airnya tinggi. Sifat negatif berikutnya adalah lebih mudah bereaksi, teroksidasi gitu, hasilnya ada endapan juga. Endapan itu impact-nya ke filter bahan bakar. Sifat terakhir adalah lebih korosif. Nah ini 3 sifat yang saya sebutkan itu menyangkut jangka panjang ya, penyimpanan jangka panjang, di mana penyimpanan maksimum 3 bulan. Tetapi setelah 3 bulan diapakan? Ya harus dites lagi, diuji lagi apakah ya, tapi kalau kadarnya terlalu tinggi apakah dibuang, kan nggak begitu. Nah disinilah yang kami sebagai pengguna terbesar itu dalam setahun itu kira-kira 4 juta kiloliter atau 4 miliar liter, itu besar sekali ya. Itu kita sampaikan metode-metode maintenance dari bahan bakar ini supaya benar-benar ya ada extra effortnya lah ya, melakukan cleaning secara rutin dengan kalau perlu di flushing atau disedot, lewatin filter, balikin lagi gitu ya. Kemudian dicegah supaya seminimal mungkin udara luar bisa terserap. Ya kalau nyimpen bahan bakar untuk jangka panjang ya isi penuh aja tangkinya supaya nggak ada udara, kan simpel kali. Tapi itu semua tidak cukup. Jadi memang jangka panjang perlu kita usahakan yang lain. Karena kalau yang sekarang B35, kalau di pantai sampai B100, mungkin dalam waktu 2 minggu udah sifatnya udah akan parah, akan jadi rusak. Jadi hampir tidak mungkin dipaksakan B100. Tapi kalau dikombinasi mudah-mudahan bisa. Itu yang kita sedang riset terus, karena tidak bisa kita mengandalkan pemerintah saja. Jadi kita sebagai pengguna terbesar juga melakukan riset juga gitu. Nah berkaitan dengan bahan bakar, kemudian berkaitan dengan pelumas, sebetulnya saya juga begitu dengar ini kok ada masalah kok dikaitkan pelumas. Persentuhan antara bahan bakar dan pelumas itu hanya di ruang mesin saja ya. Dan sangat sedikit sekali, sehingga pengaruhnya mungkin sedikit. Tapi sekali lagi kontaknya hanya sedikit. Jadi kalau ada yang punya pandangan bahwa
gara-gara biodiesel olinya umurnya jadi pendek dan seterusnya. Entar dulu, itu perlu dibuktikan karena dari zaman dulu sebelum pakai biodiesel pun ya sama, selalu ada kontak sedikit dari pergesekan di ruang bakar mesin, pasti ada kontak antara oli dengan antara pelumas dengan bahan bakar gitu ya. Tapi inilah yang perlu diamati untuk jangka panjang. Tapi saya pribadi nggak yakin apakah pengaruhnya signifikan. Karena kalau benar ada pengaruhnya, seharusnya kita sudah pakai biodiesel ini udah beberapa tahun, seharusnya udah muncul keluhan ya. Kalau misalnya umur pelumasnya jadi lebih pendek misalnya, itu sudah muncul keluhan ya. Tapi kita di tambang itu kerjanya itu hampir 24 jam ya. Jadi mesin alat berat itu benar-benar dibantai habis selama 20 jam minimum. Sebulan itu sekitar 500-600 jam, setahun itu bisa 5.000-6.000 jam ya. Tinggal satu hal tadi, yang melakukan pengamatan terhadap bahan bakarnya sendiri tolong yaitu melakukan rutin maintenance, memang harus lebih rajin dibandingkan zaman dulu ya. Kalau zaman dulu bahan bakar di tangki dibiarkan bertahun-tahun ya cuek aja gitu ya, nggak apa-apa. Kalau sekarang nggak bisa ya. Jadi pengaruhnya nanti ke macam-macam, ke mesinnya kena, filternya udah pasti bisa lebih boros gitu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Bambang atas paparannya. Tadi ada beberapa sifat-sifat umum ya yang dari sisi pengguna itu udah merasakan langsung, jadi lebih boros, higroskopik. Nah, saya akan beralih ke Pak Yus terkait sama bahan bakar tadi, mungkin dari sisi akademisi gitu. Pak Yus mungkin pernah meneliti, jadi apa sih sebenarnya yang menyebabkan jadi lebih boros, higroskopis itu apa, lalu sifat-sifat yang tadi di Pak Bambang rasakan dan kawan-kawan itu dari sisi sifat-sifatnya ya. Tapi secara teknis sebenarnya itu dia itu dalamnya ada apanya aja tuh Pak, kan gitu. Lalu kemudian terhadap engine bagaimana dia bisa berimpact gitu. Mungkin Pak Yus bisa paparkan juga hasil pemikirannya atau mungkin hasil penelitiannya yang pernah dilakukan. Monggo Pak, saya silakan. Baik Pak Wahyu, terima kasih waktunya. Jadi biodiesel atau kita kenal secara nama generik adalah fatty acid methyl ester. Itu kan dibuat dari esterifikasi dari crude palm oil atau minyak sawit ya. Di mana di dalam prosesnya itu menggunakan alkohol juga. Sehingga karena itulah dia mempunyai sifat higroskopis dan mempunyai sifat detergensi. Jadi dulu ketika awal B5 tahun 2008 mungkin ya, ketika orang menggunakan itu awal-awal, maka filternya itu sering dijumpai kotoran, kerak-kerak. Di mana kerak-kerak itu adalah hasil pelarutan dari sifat detergensi dia terhadap deposit yang ada di tangki bahan bakar, ada di saluran bahan bakar dan sebagainya. Sehingga akhirnya semuanya nyangkut di filter. Filternya blok, harus diganti filter. Kemudian karena ada gugus alkoholnya juga, kita tahu alkohol itu menyerap air, maka dia memiliki sifat tadi higroskopis. Jadi kalau di tangki timbun kemudian banyak ruang kosong di dalamnya, dari sore ke malam yang mendingin kemudian terjadi kondensasi uap air yang ada pada ruang udara di atasnya, itu akan diserap oleh FAME tadi, sehingga akan menimbulkan kenaikan kadar air di dalam bahan bakar. Nah, kita tahu bahwa bahan bakar itu dengan air bisa bereaksi, bisa bercampur yang membentuk emulsi. Nah, di emulsi itulah kemudian tumbuh bakteri, tumbuh jamur dan sebagainya yang akhirnya membentuk seperti lapisan gel. Kalau ini ketika di dalam didistribusikan kemudian masuk ke tangki bahan bakar kendaraan, maka tentu gel ini akhirnya bermuara di filter juga. Nah, kemudian
Yang lain adalah sifat dari biodiesel yang nilai kalorinya lebih rendah. Jadi kalau biodiesel ini nilai kalorinya 37 megajoule per kilogram, solar itu nilai kalorinya 43 megajoule per kilogram. Jadi kalau dengan komposisi 65% solar, 35% biodiesel, kira-kira nilai kalorinya turun 5%. Karena itulah kemudian penggunanya akan mengalami kenaikan konsumsi bahan bakar sekitar 5% juga gitu, karena memang kadar energi yang dikandung per liternya lebih rendah. Ya. Kemudian ketika dia disimpan itu juga karena bercampurnya tidak secara kimia tapi secara fisik saja, maka lama-lama juga akan terjadi separasi. Jadi kalau dibiarkan kadar biodieselnya yang bawah itu lebih banyak, yang di atas lebih sedikit. Pernah ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika diukur setelah kira-kira 2 minggu, yang di bawah itu 57%. Yang di atas cuma 5%. Nah, terbayang Pak Wahyu kalau 57% ini masuk ke dalam engine. Ya, karena sifat tadi, sifat ketidaktahanan dia terhadap oksidasi, dan kandungan monogliserid yang cukup besar di dalam biodiesel. Nah, muncullah deposit, Pak. Muncullah seperti jelaga di filter. Karena kita tahu bahwa aliran bahan bakar melalui porositas filter akan terjadi gesekan, muncul listrik statik. Listrik statik ini akan mengoksidasi PAME tadi yang ketahanan oksidasinya rendah. Sehingga kalau kita lihat sekarang di lapangan, di alat berat, itu bukan lagi gel, tapi seperti jelaga. Kalau kita pegang pakai tangan begitu, ya tangan kita hitam semua. Nah, sehingga yang dirasakan teman-teman di pertambangan adalah biasanya ganti filter ini sesuai dengan schedule maintenance rutin 250 jam. Tapi sekarang cuma 200 jam, 220 jam. Sehingga akhirnya karena loss power filternya diganti di 200 jam. Nanti schedule maintenance-nya 250 jam, berhenti 2 kali. Iya. Sehingga downtime-nya lebih panjang, produktivitasnya turun. Nah, tentu akan menggerogoti, akan menaikkan cost kan. Kemudian yang lain adalah pengaruhnya ke pelumas dari mana? Jadi sifat yang lain dari biodiesel ini adalah lebih kental, viskositasnya lebih tinggi dibandingkan dengan solar. Sehingga ketika dia diinjeksikan, karena lebih kental, kabutnya lebih besar. Nah, secara struktur sebetulnya FAME yang 35% tadi ada di tengah, solar yang 65% ada di pinggir. Nah, solar ini yang habis terbakar, FAME-nya yang di tengah itu enggak semuanya habis terbakar. Sehingga ada sebagian yang ikut blow-by turun ke crankcase, sehingga masuk ke dalam pelumas. Nah, tentu karena perbedaan viskositas antara pelumas dengan bahan bakar yang cukup jauh, berarti pelumasnya menjadi lebih encer. Ya. Kemudian kalau misalnya mereka yang menerapkan oil condition monitoring (OCM), tentu mengirimkan sampel olinya secara rutin ke laboratorium untuk dianalisa. Lalu dijumpai bahwa loh ini oksidasinya kok tinggi. Tapi sebetulnya oksidasinya itu belum tentu tinggi, Pak. Tapi karena panjang gelombang di FTIR itu antara oksidasi dengan FAME itu hampir mirip. Nah, larutnya FAME di dalam pelumas ini lalu memberikan indikasi kok oksidasinya tinggi sekali gitu. Ya. Nah, tapi ada untungnya. FAME ini sifatnya licin. Jadi dia seperti aditif anti friction gitu. Ya. Nah, karena itu kita lihat bahwa viskositasnya turun, TBN-nya turun karena produk oksidanya banyak, tapi wear metal kontennya rendah. Ya, karena tambah licin ketika FAME-nya ikut terlarut di dalam, sehingga sampai sekarang nggak ada keluhan dari teman-teman pengguna B35 di lapangan. Ganti olinya tetap normal 250 jam atau 500 jam saja, dan mereka nggak mengeluh tentang masalah pelumas ya, tapi memang mengeluh masalah ganti filter sering, power loss sering, injektor servisnya lebih cepat gitu ya, bahan bakar lebih boros dan sebagainya gitu. Nah, pelumas itu ketemunya sama bahan bakar ya di ruang bakar itu karena blow-by tadi, dan ada sedikit pelumas yang melumasi silinder liner yang barangkali sedikit ikut terbakar. Ada juga dari uap pelumas yang ada di crankcase yang disedot lewat masuk ke dalam intake manifold ya. Atau kalau yang menggunakan turbo ada juga sedikit kebocoran oli di seal di bagian kompresornya yang nanti akan ikut. Di lapangan kita jarang menerima keluhan tentang masalah pelumas. Tapi kalaupun misalkan nanti kadar biodieselnya naik
sehingga mungkin barangkali penurunan viskositasnya masih lebih banyak, penurunan TBN-nya lebih banyak. Nah, barangkali perlu diperkuat dari sisi aditifnya. Ya, misalkan TBN boosternya ditambah, gitu. Kemudian VM-nya, vegetation modifier-nya barangkali dihilangkan, iya. Dan ya mungkin beberapa hal lain yang mungkin antioksidannya dipertanyakan. Karena umur pelumasnya terutama ditentang oleh si ekat oksidasinya. Karena oksidasi kan menimbulkan deposit dia kuat asam akan merupakan TBN gitu. Kira-kira seperti itu, kawan. Nah, kali ini kita akan bertanya kepada Pak Effendi, khususnya perwakilan dari Panaoil. Mungkin kalau dari sisi pelanggan, Pak, apakah Bapak sendiri selama kita beroperasi gitu terhadap implementasi B35 di pelanggan-pelanggannya Panaoil sendiri seperti apa, Pak? Jadi memang kondisi ini mulai terjadi di awal tahun, Pak. Jadi mungkin tadi Pak Wali sudah cerita bahwa di Februari tahun ini mulai implementasi B35 tadi itu. Nah, di Panaoil itu ada beberapa segmen bisnis. Yang paling besar tuh di mining. Ya, kita ada mining, kita ada agriculture, kita ada fleet. Nah, tiga-tiganya ini memang yang paling dominan komplain itu dari mining. Ya, mungkin Bapak bisa jelaskan nanti kenapa gitu. Karena kita tahu bahwa user hari ini pun tidak punya satu pengetahuan yang sama soal impact daripada B35 family tadi itu. Nah, yang kedua yang saya terima komplain di kapal sedot. Ya, kita tahu di Bangka Belitung tuh ada namanya kapal isap sesel pasir toh. Nah, mereka beroperasi juga memang hampir 24 jam dan komplain terjadi juga. FIP ini kenapa kok bisa bermasalah? Ya kan, kita coba ambil sampel, Pak Agam ke lapangan ambil sampel, dites di lab pun keluar pun istilahnya memang ini karakter FAME seperti ini. Nah, ini satu hal yang kita alamin, mungkin ada beberapa customer yang ngalamin, so mereka cari solusi sendiri supaya impact ini tidak mengganggu pekerjaan mereka, ya kan. Mungkin dia cerita about, oh saya punya FIP jebol karena mesin saya batu-batu, mesin jebol juga kan gitu ya, karena shootnya yang ditembak nggak lancar gitu kan, akhirnya turunlah ke blow by di situ, jadinya problem juga, jadi impact lanjutan. Nah, demikian juga di perusahaan kapal isap juga sama, bahwa dia komplain ke kita adalah olinya mengental. Nah, kita kan jadi bingung kok bisa gitu kan. Nah, mungkin tadi Pak Ais sudah jelasin sebelumnya, mungkin bisa detailkan lagi bahwa kenapa kok pelumas ini malah mengental. Nah, kita kasih, Pak kalau gitu gini, Bapak coba filter solarnya lebih bertahap. Nah, ini kebetulan dia sudah filter 3 tingkat, bisa membantu, Pak. Sebetulnya kita mau klarifikasi juga, kompartemen yang dicerita sama Pak Effendi tadi, apakah memungkinkan fenomenanya itu seperti yang dipaparkan tadi, Pak, gitu? Ya, baik Pak Wahyu. Jadi musuh mesin diesel itu kan 3, Pak ya. Satu adalah air, kedua adalah kontaminan atau sedimen, ketiga adalah sulfur. Nah, inilah yang bikin masalah ini. Di pompa injeksi, di injektor, ini bikin masalah. Ya, karena dengan adanya 3 hal ini, maka kausan yang terjadi di pompanya akan lebih cepat. Sehingga tekanannya akan menurun lebih cepat, injeksinya menjadi tidak lagi kabut, tapi budelnya menjadi kasar gitu ya. Tidak semua habis terbakar, sehingga nanti ketika knalpotnya keluarlah seputih kan gitu ya, karena bahan bakar yang tidak terbakar tadi. Nah, lalu kita lihat saja. Air datangnya dari mana? Dari sifat higroskopis FAME tadi, Pak. Dari biodieselnya yang menyerap air. Air ini di dalam tangki bahan bakar akan menjadi air bebas kalau kadarnya di atas 1%. Jadi batasnya 1%. Sedangkan secara aturan spesifikasi Dirjen Migas, kandungan air di dalam bahan bakar itu maksimal 500 ppm, Pak. 500 ppm. Ya, 0,05%. Ya, artinya. Nah, karena sifat dari biodiesel yang higroskopis dan mungkin teman-teman di lapangan tidak melakukan trim secara rutin, maka kadar air di dalam bahan bakarnya naik. Kenaikan kadar airnya itu kira-kira menurut penelitian oleh Migas 1 ppm per hari, Pak. Jadi kalau 1 juta liter kita simpan sehari, maka akan ada air yang terserap 1 liter. Nah, kalau 100 juta, Pak,
berarti kan setengah drum sehari. Ya sehari, kalau 3 hari ya berarti 300 liter kan gitu ya. Nah itu membahayakan mesin. Kedua, kontaminan. Datang dari mana? Biodiesel punya yang namanya monogliserid. Dari hasil proses sertifikasi tadi. Monogliserid ini akan menjadi deposit di dalam mesin kita. Nah, berarti yang ketemu nih sama air, ketemu sama tambah kontaminan atau deposit atau sedimennya lebih banyak. Nah, kalau sulfur kan bawaan dari solarnya, Pak. Ya, solar kita sekarang sulfurnya mungkin sekitar 2.500 ppm ya. Kalau sudah berlaku Euro 4 sebetulnya nggak boleh ya, Pak. Karena kadar sulfurnya maksimal 50 ppm. Nah, 3 ini, Pak, yang akan memicu kerusakan tadi. Jadi pompanya akan cepat aus, akan bermasalah, akan banyak deposit di situ. Injektornya juga akan cepat clogging sehingga yang harusnya jadi kabut. Tapi ini kalau bengkel villa kencing gitu ya. Jadi yang keluar cairan begitu yang tentu tidak akan notice terbakar di dalam ruang bakar. Itu kira-kira itu Pak Bayu. Terima kasih Pak. Tadi juga Pak Effendi ada sampaikan kalau ini kan banyak kejadiannya di tambang gitu ya. Saya juga mungkin ingin bertanya ke Pak Bambang khususnya gitu. Apakah pernyataan tadi itu di kawan-kawan itu sebenarnya apakah seperti itu atau hanya sebagian kecil saja, atau apa sih sebenarnya kalau gejalanya yang tadi disampaikan Pak Effendi, mungkin menurut Pak Bambang seperti apa gitu Pak? Nah, saya sering kali campaign ke teman-teman itu solusinya itu sederhana, cleaning, cleaning, and cleaning gitu aja. Artinya kita melakukan extra effort untuk pembersihan dari main tank, tangki truk yang mondar-mandir untuk isi, ada tangki dari alat beratnya. Itu secara periodik harus dibersihkan. Bersihkan itu tidak sekedar bukan nguras itu berat ya. Kalau main tank itu mungkin masa setengah tahun sekali ya. Tetapi cleaning sederhana itu adalah kalau sisanya tinggal sedikit disedot, dilewat pakai pompa, dilewatkan filter, dibalikin lagi. Simple gitu ya. Jadi ekstra mesti beli alatnya beberapa juta memang ya, tetapi itu kalau dilakukan secara rutin akan memperpanjang umur filter gitu ya. Nah, masalahnya yang sudah sadar ini hanya kontraktor yang cukup besar ya. Kontraktor kecil yang alatnya terbatas, understandingnya memang juga terbatas. Ini yang perlu kita campaign terus menerus supaya mau melakukan itu dengan oke lah, dengan biaya yang nggak besar tetapi efektif sehingga akan memperpanjang umur mesin, umur bahan bakarnya, dan ya termasuk nanti impact ke olinya juga itu akan termonitor terus gitu. Itu yang saya ya bisa campaign karena harus ada solusi. Iya gitu. Betul. Terima kasih Pak Bambang, Pak Yus. Kita juga ingin mendengar apa yang telah ditemukan di lapangan. Mungkin Pak Agam bisa sharing juga apa saja yang ditemukan di lapangan terkait implementasi biosolar ini di pelanggan-pelanggan kita gitu Pak. Mumpung ada beliau-beliau, kalau ada hal-hal yang mungkin belum bisa terjawab di kita di lapangan bisa kita diskusikan dengan beliau mumpung ada event ini. Monggo Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak Bayu. Mungkin sedikit kita berbagi pengalaman di lapangan Pak. Kalau kita lihat efek pemakaian B35 di lapangan yang kita rasakan saat ini, kebanyakan konsumen panel oil itu mundur masa pakai oli Pak. Yang waktu kita B30 khusus di kartel Hino, mungkin kapasitas olinya kartel kecil ya dibanding dengan alat-alat berat. Itu udah pakai ke 500 jam. Saat ini mungkin lebih 70% sudah turun ke standar 25 lagi, 250 jam. Itu yang mereka alamin. Tapi kalau dari hasil monitoring yang kita lakukan daripada oil analysis, yang sangat terasa kenaikan nilai oksidasi. Ya, kalau ada kontaminasi fuel. Tapi kalau nggak ada kontaminasi fuel normal. Ya memang dari sisi itu. Kemudian yang kalau di alat-alat yang HD seperti kayak Komatsu 465, 785 itu masih pakai 500 jam. Saat ini kita monitor yang di Lahat Komatsu 465 seri 7R itu masih pakai 500 jam.
Konexa yang Dosan 870 itu masih pakai 500 jam. Nah, tapi kalau di wilayah Kalimantan khusus level DT itu kebanyakan rata-rata 250 jam. Itu yang sangat terasa. Kemudian kalau kita lihat dari sisi problem yang kita hadapi saat ini, sebenarnya yang terjadi di fuel injection pump itu kayak berupa lapisan plastik. Jadi hitam memang ciri khas oli, tapi bentuk lembaran yang menempel. Nah, gitu loh. Bukan sifatnya oli yang secara keseluruhan mengental. Nah, mungkin kalau sifatnya pada saat oli ada, memang risiko mengentalnya ada ya. Tapi kalau sudah mereka bongkar itu fuel injection pump, itu keluar ada lapisan, ya kayak lembaran film gitu ya. Nah, itu yang terjadi seperti itu. Nah, ini mungkin Pak Fatri bisa menjelaskan kepada kami kira-kira lapisan film yang tadi terbentuk di di fuel injection pump itu bagaimana, apa problemnya, apa sumbernya apa gitu loh, dan supaya customer kami di lapangan barangkali bisa kami edukasi. Nah, ini keterbatasan pengetahuan kami, Pak. Kayak gitu, Pak Bayu. Mungkin bisa ditanggapi langsung oleh Pak Yus, Pak. Monggo, Pak. Ya, baik Pak Azab. Jadi kita tahu bahwa yang melumasi di dalam fuel injection pump itu kan bukan pelumas ya Pak, tapi bahan bakar. Nah, sekarang dengan adanya B35 fenomena itu muncul. Iya. Kenapa? Karena kadar biodieselnya lebih banyak. Sementara biodiesel ini punya sifat yang kurang menguntungkan adalah ketahanan oksidasinya rendah. Nah, seperti halnya pelumas Pak. Kalau kebetulan aditif antioksidannya kurang, maka kan kita akan temui banyak varnish ya Pak. Iya, betul. Banyak sludge gitu. Nah, ini sama. Jadi karena ketahanan oksidasi FAMI ini rendah, maka kemudian ketika di dalam injection pump itu muncullah seperti varnish yang timbul karena pelumas Pak. Tapi ini karena bahan bakar. Nah, cuman sayangnya lab yang melakukan oil analysis itu kan masih menggunakan condemning limit seperti ketika kita menggunakan solar tanpa FAMI gitu Pak. Data saja tidak pernah dirubah sama mereka, nggak pernah di-adjust gitu ya. Sehingga yang muncul ya tadi Pak, laporannya kalau nggak kuning ya merah karena tingkat oksidasinya terdeteksi tinggi, padahal itu sebetulnya adalah karena adanya FAMI yang terlarut di dalam pelumas itu. Itu Pak. Jadi ya gimana lagi kalau itu memang bawaannya dari bahan bakar ya, yang mungkin ya maintenance-nya Pak yang harus di frekuensinya menjadi ditingkatkan lebih sering ya untuk selalu melakukan inspeksi terhadap fuel injection pump-nya gitu Pak. Mungkin itu Pak Kap. Oke, siap. Cukup itu, Pak Kam. Ada temuan lain? Ya tadi, sorry. Saya juga mencatat untuk biosolar ini ada beberapa solusi dari Pak Yus juga itu terkait aditif Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci kira-kira yang dimaksud aditif untuk biosolar ini yang seperti apa gitu Pak. Baik. Jadi salah satu bahan bakar di kita yang juga mengandung 35% FAMI yang dipasarkan juga tapi tidak ada keluhan dari penggunanya itu adalah Solar 51. Tetapi kenapa kok nggak ada masalah gitu? Karena di dalam Tesla itu ada aditifnya. Oh, ditambah aditifnya. Nah, sebenarnya solusi aditif yang sama itu bisa dipakai IBT dan Pak. Jadi ada apa aditif yang digunakan di dalam Tesla tadi Pak? Dia punya 5 fungsi. Pertama adalah demulsifier. Demulsi itu air. Nah, kalau ada demulsifier ini akan muncul emulsi Pak. Kalau nggak akan muncul emulsi berarti biological fluidnya nggak bisa tumbuh. Ya ada dianya ya adanya cuma air sama bahan bakar. Hingga airnya ditrim saja kita yakin. Kemudian ada dispersan. Dispersan ini kalau misalkan ada kotoran, kontaminannya dicegah untuk jangan bersati. Iya. Sehingga dia menjadi butir yang besar. Ataupun kalau ada kontaminan yang sudah bergabung, dipisahkan Pak. Sehingga ketika di filter dia lolos. Ketika di injektor pun dia lolos, akhirnya cuma terbuang sebagai particulate matter lewat gas buang. Ya. Nah, kemudian ada lagi deterjen. Jadi kalaupun misalnya ada produk oksidasi di filters, maka dengan adanya deterjen dibersihkan sama dia. Iya, iya. Sehingga filternya tidak cepat blocking. Iya. Ya.
Kemudian ada karena tadi sifat dari biodiesel itu menyerap air, menimbulkan masalah korosi. Nah, dia ada anti korosi. Betul. Ya, sehingga dengan begitu tidak terjadi korosi di dalam ruang bakar atau bagian-bagiannya dialiri bahan bakar. Kemudian untuk mengatasi sifat negatif, salah satunya yang berpengaruh ke pelumas juga adalah antioksidan, Pak. Jadi aditif ini punya 5 fungsi, karena itu dipakai paket aditif, Pak. Yang tinggal ditambahkan dengan dosis yang kecil saja, kecil saja sudah cukup. 1.500. Ya, satu 1.500 itu 5.000. 1:5.000. Oke, sedikit kali, sedikit sekali prosesnya. Ya, kecil sekali, Pak. Karena biayanya murah tadi, Pak. Di bawah 100 rupiah. Jadi cuman ya kira-kira 0,6% lah kalau dibandingkan dengan harga bahan bakar ya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak menggunakan aditif ini lalu karena injektornya sekarang selalu bersih, Iya. injeksi bahan bakarnya selalu dalam bentuk kabut sehingga pembakarannya membaik, kagiannya naik sedikit lah Pak. Maka konsumsi bakarnya akan turun. Nah, Bapak punya saving 1% saja masih untung 0,4% Pak. Saya kira seperti itu. Gitu ya. Saya jelaskan, di tambang itu ada tambang yang suplai bahan bakar tergantung pasang surut sungai. Ya, betul. Kalimantan Tengah misalnya. Betul. Nah, itu belanjanya itu nyimpennya selama surut sungai itu bisa 3 bulan lebih. Nah, terus kalau lebih dari 3 bulan diapakan saya bilang? Gitu. Jadi kalau ada aditif yang bisa memperpanjang umur bahan bakar itu kita akan appreciate sekali ya. Filter, limit, sebagainya. Baik, terima kasih. Paparan tentang biosolar, detailnya bagaimana mengurusnya, kemudian juga yang terjadi di dalam kompartemen seperti apa, itu tadi sudah sangat jelas sekali dipaparkan oleh Pak Yus maupun Pak Bambang. Kemudian kami juga ingin bertanya nih kepada tim dari Panaoil, sebetulnya produk pelumas yang saat ini sudah berjalan dan sudah dipersiapkan saat ini juga sudah diimplementasi juga di kawan-kawan diesel engine application ya khususnya Pak, itu seperti apa yang sudah dirancang oleh kawan-kawan Panaoil untuk mengantisipasi atau bahkan untuk melayani kondisi-kondisi fuel yang terimplementasi B35 ini Pak Agam. Terima kasih atas waktunya Pak Wahyu. Kalau kita lihat dari sisi spesifikasi produk yang ada saat ini dengan spek CE4 sebenarnya B5 itu masih bagus, masih bisa dipakai. Nah cuma kembali kalau kita lihat populasi dari pemakaian dengan problem yang terjadi nggak signifikan. Nah ibaratnya kalau ada satu customer dia 100, padahal tadi 1-2. Nah itu kan nggak sebanding ya. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi kedepannya perkembangan B35 ke B40 kita karena kita di oli, kalau juga harus punya persiapan. Nah memang saat ini kita lagi kembangkan satu produk barangkali ini kita coba kembangkan atau kita improvement lebih kepada dispersannya. Ya, kenapa dispersan? Karena kita tahu kalau memang ada kotoran, ya kotoran itu yang menyebabkan oli bermasalah. Nah kita coba kembangkan dari sisi dispersan supaya dispersan ini bisa lebih diurai. Nah cuma pertanyaan mungkin ke Pak Tri nanti satu lagi, kalau misalnya katakanlah karena spek oli ini kita mengacu ke spek internasional, otomatis apapun yang sudah diformulasikan dari aditif kita nggak bisa otak-atik. Karena kalau kita otak misalnya aku klaim spek CE4, begitu kita adjust tertentu itu nggak masuk lagi spek CE4. Nah sekarang kalau kami buat, barangkali kami tidak mengembangkan di CE4. Karena CE4 ini kan masih eksis di API service ya. Mungkin kita coba yang di bawahnya karena ada beberapa produk di API service itu udah absolute. Ya itu mungkin yang kita coba kembangkan. Obsolete ya. Jadi yang itu yang kita coba kembangkan, kita coba adjust dari sisi dispersannya gitu loh. Nah, mudah-mudahan ke depan kalau ini udah siap, nah kali nanti Bapak bisa bantu fasilitasi di mana yang bisa kita trial Pak. Karena kalau kami datang konsumen dengan eksperimen seperti ini, kita develop seperti ini, mereka takut di luar. Nganggap mesin saya coba-coba gitu loh. Nah itu udah takut. Cuman kalau di customer yang sudah ada kendala, kita edukasi, dia terima. Nah mungkin untuk lebih luas, barangkali Pak Omar bisa fasilitasin kami nanti ada customer ini nggak bisa kita uji coba.
Sebenarnya kenapa kalau di B35 ini kita dapat hasil yang bagus, sebenarnya ke B40 pun 50 pun aman nanti. Iya, seperti itu Pak. Baik, terima kasih Pak Agam. Rasanya pingin terus-terusan ngobrolnya nih kira-kira gitu. Tapi karena waktu kita semua terbatas, jadi pada pagi hari ini kami akan wrap up juga apa yang sudah kami perbincangkan pada pagi hari ini juga. Mungkin untuk menutup sesi pada talk show atau event kali ini, kami coba ingin disampaikan oleh para pembicara gitu. Saya akan mulai dari Pak Yus dulu mungkin untuk closing statementnya. Apakah saran-saran atau advice dari Bapak untuk khususnya pelanggan-pelanggan atau khususnya kawan-kawan di sini yang melihat acara ini yang kebetulan juga mengimplementasi solar B35 mungkin bisa mendengarkan atau mendengar masukan atau mempraktekkan apa yang disarankan oleh Pak Yus. Mungkin waktunya kami bisa Pak. Baik Pak Wahyu. Jadi B35 ini kan program pemerintah ya. Karena dengan 35% penggunaan biodiesel itu mengurangi sekitar 13,5 miliar liter solar yang mungkin sebelumnya diimpor ya, sehingga menguras devisa kita juga. Nah, karena ini program pemerintah dan sifatnya baik, termasuk dia karbon netral karena menghasilkan CO2 yang diserap lagi oleh pohon kelapa sawit jadi buah lagi, jadi minyak lagi, jadi bahan bakar lagi gitu ya, sehingga dia disebut sebagai karbon netral. Maka mungkin ya masalah yang ada kita coba untuk diatasi. Jadi dalam penyimpanan ya jangan lupa harus drain secara rutin supaya kadar air di dalam bahan bakar tidak meningkat. Dilakukan sirkulasi, ambil dari bawah lewatkan filter, naikkan ke atas untuk mengurangi kotoran yang ada di dalam, termasuk kadar monogliseridnya tadi. Kemudian ada beberapa modifikasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman di lapangan, menambahkan filter untuk menjaga supaya yang bahan bakar yang masuk akhirnya ke ruang bakar itu menjadi lebih bersih ya. Kemudian ada juga yang di alat beratnya menggunakan sistem sirkulasi juga untuk mengurangi kotoran yang ada. Nah, ada solusi lain yang mungkin kalau berminat silahkan dicoba adalah menggunakan aditif. Jadi menggunakan aditif ini kita bisa mengajak berpartner dengan suppliernya, akan diberikan aditif cuma-cuma, termasuk ada letter of guarantee kalau alat beratnya terjadi kerusakan karena penggunaan aditif, maka perbaikan kerusakannya bisa ditanggung oleh si supplier aditif. Nah, bagus ya. Jadi mungkin dengan begitu win-win solution ya. Win-win solution. Karena manfaatnya bisa dirasakan oleh baik penggunanya maupun oleh supplier aditifnya karena dia punya data juga Pak, dapat portofolio juga kan gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yus. Selanjutnya closing statement dari Pak Bambang. Kawan-kawan juga mungkin banyak yang belum beranggota asosiasi gitu kan, sehingga banyak menemui kendala gitu atau keluhan di operational ataupun di maintenance. Mungkin ada saran dari Pak Bambang untuk kawan-kawan di kontraktor yang belum beranggota atau mungkin yang umum gitu Pak. Baik Pak Wahyu, jadi tadi Pak Wahyu sudah menyebutkan ini program mandatori pemerintah, kita harus ikuti ya. Terlepas dari ada sifat-sifat kekurangannya, mau nggak mau kita harus mengikuti. Tinggal apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengurangi sifat negatif tadi. Tapi kalau ada yang membuat statement gara-gara biodiesel mesin kami jebol, itu harus introspeksi diri bahwa itu karena tidak melakukan maintenance dengan benar. Jadi tidak mungkin gara-gara biodiesel ini mesin jebol. Itu. Jadi kalau terjadi itu karena maintenance-nya mohon maaf aja terlalu jorok lah ya. Jadi harus memperbaiki diri, introspeksi itu. Nah, apa yang dilakukan tadi sudah disebutkan, saya tadi juga udah menyebutkan. Sebetulnya simple aja, cuman ada extra effort ya. Ngomongnya yang paling gampang tadi yang saya sebutkan, cleaning and greening gitu ya. Kemudian kalau untuk
oli untuk pelumas lah ya, itu juga sama. Dan lagi kalau tadi aditif sudah disebutkan, kami sebagai pengguna dan sebagai asosiasi pun sudah menggunakan berbagai usaha untuk menghubungi, bahkan ada yang anggota kami ya, supplier aditif. Tetapi saya ingatkan berkali-kali, tolong jangan tawarkan aditif yang diproduksi dari luar negeri, dari negara Eropa, Amerika sono, langsung diterapkan di Indonesia, belum tentu cocok. Dan tadi udah Pak Effendi udah nyinggung kan, dari luar negeri itu penggunaan biodiesel itu hanya paling 7% itu. Kenapa hanya 7% nggak dikembangkan lebih lanjut? Karena nggak ada produknya. Karena apa? Dari apa dia? Dari biji bunga matahari. Bisa kebayang lah biji bunga matahari itu mau nanam berapa hektar hasilnya cuma berapa ton gitu ya. Dari Jatolpa itu ya misalnya. Itu anggota kita sudah ada yang mencoba nanam Jatolpa di Adaro sana. Itu sekian hektar itu kalau dikumpulin hasilnya hanya untuk menghidupkan satu truk itu ya yang bener aja gitu ya. Nah, tapi sawit itu benar-benar melimpah dan tidak dipunyai oleh negara lain kecuali tetangga kita Malaysia, ya kan? Untuk itulah Pak Jokowi benar-benar mengkampanye supaya digunakan dalam negeri. Nah, tetapi bilang tadi kalau dipaksakan terus kadar faminya makin tinggi, itu impactnya makin jelek. Untuk itu cari solusi lain, tetap sama-sama pakai sawit. Gitu. Sangat setuju. Saya yakin kedepannya itu nanti sampai menggunakan 100% sawit pun mungkin. Betul itu. Baik, terima kasih Pak Bambang atas closing statement dan paparannya. Yang terakhir mungkin closing statement dari Pak Effendi Limuel, bagaimana supaya kawan-kawan pelanggan kita ini mulai makin percaya diri dan tetap optimis untuk mendukung program pemerintah perihal B35 ini, Pak. Ya, jadi dengan diskusi pagi ini, kami sebagai produsen pelumas ya, Panel adalah produsen pelumas lokal. Sebenarnya kita punya dua agenda sebenarnya, memang satu untuk mensupport mandatori pemerintah untuk tetap jalanan program biofuel itu. Artinya memang semua teknologi baru pasti ada tantangannya. Jadi kita coba melibatkan kepada kayak Pak Yus sebagai akademisi, Pak Bambang sebagai asosiasi user lah kita bilang, itu biar pandangan berimbang seperti itu. Jadi panel itu walaupun kita tahu bahwa mungkin secara market belum banyak orang tahu ya, tapi kami concern untuk terlibat sayangnya. Maka kita sangat serius dan kita memang sudah dapat beberapa isu tentang impact daripada biofuel. Dan kita merasa bahwa itu tidak boleh tinggal diam, kami memberikan satu semacam edukasi sebenarnya itu. Maka kita libatin pihak luar gitu kan. Dan kami percaya bahwa Pak Yus sudah tepat ya, memang bidangnya secara independen bisa menyampaikan beberapa hal yang bersifat ilmiah ya kan. Jadi itu lebih baik sebenarnya itu. Jadi kita jadi jelas bahwa tidak ada hubungannya biofuel sama pelumas secara langsung. Itu by accident kita bilang seperti itu. Impact daripada kegagalan modul membuat mesin rusak ya, tapi artinya bukan secara direct seperti itu. Dan kita juga dapat sharing dari Pak Bambang bahwa sebagai associate user ini juga memang menyatakan dengan tegas bahwa tidak ada hubungannya sebenarnya, itu cuma karena maintenance yang levelnya mesti dievaluasi seperti itu kan. Bahwa itu memang bukan suatu hal yang kita merasa tabu bicara, memang maintenance itu ya perlu kita improve lah. Ya semua perusahaan pasti maintenance mesti di-improve seperti itu. Dan bahwa hal ini pasti kita akan alamin, bahwa kita mungkin cari solusi lain, apakah dengan cara product handlingnya seperti apa, atau dengan cara tambah editif. Dan kami sebagai produsen juga tadi Pak Agam sampaikan bahwa kita lagi riset satu program, tapi juga kita mempertimbangkan cost. Kalau kami improving tapi secara market price nggak masuk, bagi kami juga gagal sebenarnya. Ini kita coba cari beberapa solusi, apakah dengan fuel additive itu cukup membantu, dan dengan improve di sisi kami bagaimana caranya. Nah, pagi ini kita diskusi artinya bahwa kita memang membuat suatu membuka pikiran baru kepada pengguna kami, customer kami, bahwa
ini yang benar sebenarnya. Jadi kami coba bedah problem itu secara clear seperti itu kan, supaya jangan sampai bahwa kami tuh menghindar dari satu problem, mencari alasan lain ya. Jadi sangat clear, saya rasa diskusi dari Pak Yus, Pak Bambang menyampaikan dengan tepat sekali. Demikian dari saya ya. Terima kasih Pak Effendi dan para expert pada pagi hari ini. Kami membawa acara pada pagi hari ini, mohon maaf kalau misalnya dalam penyampaian ataupun dalam mengarrange acara ini ada yang kurang berkenan gitu. Tapi cukup menarik, isinya daging semua. Jadi kawan-kawan juga bisa dengerin nanti di event top expert yang berikutnya. Terima kasih. Ya. Ya.